Shalom sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama saya dan sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang layak disembah. Segala pujian kami hanya untukmu Tuhan pada saat pagi hari ini.
Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang akan kami naikkan ya Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang datang ya Tuhan dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan, dengan segala sakit penyakit ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang kami andalkan ya Tuhan, karena Tuhan pengharapan kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sidang jemaat yang kasih Tuhan. Kita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau lebih lagi buat Tuhan. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Kita mau lebih lagi buat Tuhan Yesus yang begitu baik setiap kehidupan kita. Amin. Mari angkat pujian kita kepada Dia yang berkuasa di bumi di surga.
kekuatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan, agar ketika kami pulang nanti Tuhan, kami boleh membawa kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Nol di Luntungan akan tampil ke depan memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Rasanya waktu saya kesini saya masih ada teman gitu loh saudara. Kali ini saya kesini sendiri. Ada lagu sekuler berkata sendiri lagi. Hidup berdua ada enaknya, ada enggak enaknya. Begitu juga hidup sendiri. Ya, begitu sampai Bapak Gembala saudara tanya, sama siapa Pak? Ya, saya bilang sendiri. Kalau lagu dulu berkata aku tak dapat jalan sendiri. Nah, itu lagu dulu. Kalau lagu sekarang kita harus berani jalan sendiri. Karena ada Tuhan Yesus, pasti ada menyertai, melindungi kita sekalian. Itu bukan kata siapa-siapa, itu kata firman Tuhan. Ibrani 13 bilang, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Sebab kita punya Allah, ketika lahir bahkan sebelum lahir malaikat sudah menyampaikan kepada Yusuf, kalau kelak dia lahir, salah satu yang dia sandang nama itu adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita sebagai umatnya. Oleh karenanya tidak perlu kita takut menghadapi berbagai situasi, kondisi, sekalipun itu nampak buruk sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang tidak lazim. Tema kalau ditangkap secara begitu saja kayaknya ini tema itu kurang bagus. Bahasa Inggris tema itu bunyinya begini, the problem is good. Apa iya Pak masalah itu baik? Ada nggak yang setuju dengan saya bahwa masalah itu baik? Tolong angkat tangan. Nggak ada lah Om. Rada nggak normal memang betul saudaraku. Tetapi itu merupakan fakta kebenaran. Kita tidak buang waktu, mari kita buka Alkitab bersama-sama di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-119. Ayatnya yang ke-71. Dibacakan firman Tuhan sebagai landasan kebenaran untuk kita sekalian melalui khotbah pada tanggal 18 April 2021. Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Salah satu terjemahan bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, my suffering was good for me. Dikatakan penderitaan itu baik untuk saya. Aneh ya. Pemazmur bilang penderitaan itu baik untuk saya. Dari sudut
pandang normatif, ini enggak normal. Kalau ada seseorang berkata bahwa penderitaan itu baik sebab tidak ada satu manusia yang hadir di planet yang bernama bumi untuk mau menderita. Saya percaya itu. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang suka. Tapi saya mau tanya, apakah hidup kita oke-oke saja selama ini? Apa hidup kita perjalanannya oke tanpa penderitaan? Saya pikir juga tidak mungkin kita hidup lalu kita tidak lewati yang namanya penderitaan. Waktu kita mau hadir di muka bumi ini itu sudah bagian dari penderitaan. Bagaimana seorang istri, seorang perempuan melahirkan seorang anak itu dia tidak sambil nyanyi haleluya, haleluya. Tak pernah aku dengar ada seorang wanita melahirkan sambil nyanyi angkat tangan, sambil menyembah Tuhan lalu anak itu lahir. Dia mengerang kesakitan. Bagaimana terjadi kontraksi itu membuat, karena saking sakitnya saya nggak berani melihat ketika istri saya melahirkan anak pertama dan anak kedua. Teriak-teriak saudara. Sakit. Bahkan ada seorang istri melahirkan, saking sakitnya dia teriak, dia lupa teriakannya itu ternyata mantan pacarnya yang lama. Kaget suaminya, saking sakitnya. Banyak orang percaya kurang menyadari bahwa masalah merupakan salah satu pemberian terbaik daripada Tuhan Allah. Masalah yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita sesungguhnya bukanlah bermaksud dan atau mempunyai tujuan untuk melukai, untuk mencederai, atau untuk menyakiti kita. Apalagi untuk tujuan hadirnya penderitaan itu adalah menghancurkan masa depan dan hidup kita. Saya punya alasan yang cukup kuat bahwa justru sebaliknya, dengan berani saya dapat berkata bahwa melalui berbagai masalah persoalan yang Tuhan izinkan kita lewati melanda hidup kita, akan menjadikan kita pribadi yang hebat, yang kuat, yang tangguh, sebagai pribadi yang kokoh di dalam pertarungan perjalanan iman kita. Kita akan menjadi seorang pribadi petarung yang membanggakan Tuhan ketika kita mengerti, kita memahami kenapa Tuhan izinkan masalah. Jangan sampai kita sekian lama mengiring Tuhan, sekian lama menjadi umat Tuhan, namun kita gagal paham dengan berbagai situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau saya mengutip surat Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, ada hal baik, ada hal yang tidak baik. Segala sesuatu menunjukkan bahwa ada masalah juga di dalamnya. Tetapi lewat masalah Allah bukan tidak ada, Allah pun hadir di tengah masalah itu. Untuk apa tujuannya? Mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan apa? Kebaikan, bukan keburukan. Oleh karenanya kita tidak boleh gagal paham ketika sedang mengalami penderitaan. Karena penderitaan merupakan bagian proses Allah
untuk membuat mereka matang, membuat umatnya itu bisa membanggakan Tuhan. Ayub berkata begini, seseorang lewat proses ujian akan menjadikan dia seseorang yang punya nilai yang tinggi. Ketika katanya Tuhan menguji aku, maka kemudian aku akan muncul, aku akan keluar bukan seperti besi yang bisa karatan, melainkan seperti apa? Emas. Oleh karenanya saya mau sampaikan sesuai waktu saja beberapa hal menjadi alasan saya, menjadi dasar yang kuat bahwa kenapa firman Tuhan katakan penderitaan itu baik. Artinya baik itu kandungan-kandungan melalui penderitaan itu akan menghasilkan hal-hal yang baik bukan yang buruk. Mari kita lihat. Hal yang pertama kenapa disebut masalah itu baik? Karena masalah itu merupakan soko guru yang hebat untuk mengajari kita sebagai murid-murid Tuhan. Masalah itu bagaikan seorang pelatih yang handal, yang terus melatih kita, agar kemudian ketika kita terjun ke medan pertarungan, kita bisa keluar sebagai pemenang, sebagai juarawan. Ketika kita berada dalam sebuah camp, training center, maka masalah itu bagaikan seorang pelatih yang handal. Pelatih yang jeli melihat di mana kurang tekniknya, di mana kekurangan stamina, dan dia akan mensupport itu. Agar ketika kita berada di dalam sebuah arena, kita tidak menjadi, kata Paulus, seorang petarung yang asal memukul, yang asal berlari. Tapi kita tahu tidak hanya sekedar aturannya, tapi kita sudah dibekali dengan berbagai trik, dengan berbagai teknik. Karena tujuan pelatih terhadap yang dilatih tidak lain cuma satu, adalah dia harus menjadi kebanggaan, karena dia akan keluar sebagai pemenang. Dan itulah yang Tuhan mau. Paulus katakan kita tidak hanya sekedar jadi pemenang, melainkan kita lebih daripada pemenang. Ini yang perlu kita pahami. Masalah telah hadir dan menjadi soko guru, guru besar yang membekali kita dengan tidak asal ilmu. Mari kita menyadari, engkau yang sudah meraih gelar semua, entah S1, S2, S3, S Lilin, S Teler, di balik dari setiap gelar yang Anda raih, sadar nggak bahwa sesungguhnya peran yang terbesar itu adalah masalah. Hal yang paling nggak enak ketika sekolah, ketika kuliah apa sih? Apa sih? Ketika pengumuman itu kita akan menghadapi apa? Ujian, ulangan. Itu yang nggak enak. Ketika kita sekolah mau ujian, masalah bukan? Masalah bukan? Lalu kita apa langsung duduk di rumah diam karena kita tidak mau bertemu dengan masalah? Tidak mungkin. Masalah yang membawa engkau bisa sukses, meraih gelar S1 dan selanjutnya. <hesitation>
seorang master bulu tangkis yang berasal dari Indonesia. Kalau saudara membaca seorang Rudi Hartono secara autobiografi, bagaimana sang ayah terlibat sebagai pelatih, melatih mentalnya, melatih fisiknya. Dia harus memikul sesuatu setiap hari dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu sesuatu yang tidak enak. Tapi akhirnya dia bisa mengertinya bahwa itulah yang menghantar dia bisa juara All England selama 8 kali. Sehingga dia dikenal sebagai seorang master, menjuarai berbagai event dalam arena pertandingan bulu tangkis. Kita jangan cuma lihat ketika dia mengangkat piala, ketika dia mengangkat trofi, ketika dia menerima medali emas. Tapi mari kita melihat siapa di belakang dia adalah seorang pelatih yang nampak sadis. Bahkan sampai-sampai saudaraku, pelatih-pelatih itu saking terlalu sadis melatih mental-mental daripada atlet-atlet itu, mau dilapor ke Komnas HAM karena nampak melanggar hak-hak asasi manusia, karena nampak terlalu sadis. Kadang mereka masih di bawah usia tapi sudah dipaksa. Saudara kalau mau tahu pesenam-pesenam dari China itu sadis, bagaimana mereka punya badan dilekuk-lekuk begini, saudaraku, nggak enak. Itu masalah berat. Tapi menjadi kebanggaan ketika di sebuah arena ada merah putih dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan berkibar. Berarti di sana ada seorang Indonesia yang telah meraih dengan predikat dialah juara. Amin. Alasan saya masalah baik karena Tuhan menghadirkan seorang profesor, seorang guru besar dalam hidup kita. Siapa dia? Masalah namanya. Tuhan menghadirkan masalah bagaikan menghadirkan di dalam hidup kita sebagai seorang pelatih yang luar biasa untuk melatih kita. Oleh karenanya, janganlah engkau mempermasalahkan masalah agar kemudian masalah itu tidak menjadi masalah. Janganlah engkau mempermasalahkan masalah, karena sesungguhnya masalah itu bukan masalah. Saya kalau lihat tampang saudara adalah tampang yang memang tipe orang yang tidak pernah mempersoalkan masalah. Namun sebaliknya saya melihat saudara adalah orang-orang yang bukan masalah dipermasalahkan. Nah itu lebih parah saudara. Itu Indonesia banget. Yang justru bukan masalah dipermasalahkan. Itu Indonesia banget. Ada orang pintar dipermasalahkan. Ada orang meraih jabatan yang empuk dipermasalahkan. Kan bukan masalah. Harusnya kita bangga dengan orang-orang tersebut. Tapi ini justru sebaliknya. Masalah tidak pernah menjadi masalah selama masalah itu kita tidak permasalahkan. Bisa katakan amin? Berarti kita mau melakukan itu. Bagaimana kalau engkau dengar sebuah gosip, gua lihat lo laki lu jalan dengan ini. Masalah bukan bu? Masalah bukan bu? Nah, mau nggak itu tidak menjadi masalah? Jangan permasalahkan untuk terus terbakar oleh gosip. Karena kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan kalau kita sudah lihat pun, kita jangan permasalahkan sehingga rumah tangga itu tetap bisa apa? Dibangun secara utuh. Saudara, ada sebuah contoh. Ketika sang suami pulang, istrinya tanya. Ada yang bilang bahwa dia melihat Anda berjalan dengan ini. Lalu suaminya bilang gini, iya, kenapa? Betul itu. Lalu kenapa emang? Bu, gimana?
Suami ngaku salah kan? Suami nggak ngaku salah nggak? Ngaku atau tidak, itu masalah bukan? Nah sekarang bagaimana? Mau dipermasalahkan? Kok diam sih? Kalau kita normal mengklaim sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan kita itu dahsyat, kita tidak mempermasalahkan ini masalah, tapi kita membawanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah pakar dari setiap masalah. Melalui masalah Dia akan hadirkan kita menjadi mahasiswa yang luar biasa, menjadi murid-murid ya luar biasa. Itu alasan pertama, saudaraku. Alasan yang kedua, ya, kenapa masalah itu baik? Ternyata masalah itu dihadirkan untuk menjadi pahlawan bagi kita. Artinya masalah akan berjuang habis-habisan agar kemudian kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi juga sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika masalah itu bekerja, dia bagaikan pahlawan yang tidak pernah mengenal waktu. Bahkan dia akan menjadi pahlawan yang tidak pernah mengenal istirahat, karena cuma ada yang di benaknya adalah bagaimana saya berjuang habis-habisan untuk tujuan kita sekalian itu tercapai. Saudara, saya ada menyalin alias menyontek hal-hal seperti ini, entah bermanfaat atau tidak. Tapi saya mau sampaikan, saudara, lalu kita coba renungkan, kita jenis tipe orang yang seperti apa. Dikatakan gini, ada jenis orang yang konyol begitu. Orang yang konyol, kenapa disebut konyol? Karena tukang buat masalah. Di atasnya orang konyol artinya lebih baik, itu model orang kerdil. Kalau orang kerdil memang bukan pembuat masalah, tetapi memperbesar masalah. Nah itu cetek, kerdil benar cara pandangnya. Di atasnya lagi ada orang biasa. Kalau orang biasa itu tidak lain hari-hari membicarakan masalah. Di atasnya lagi orang besar. Nah, orang besar itu tipe orang yang memikirkan untuk mengatasi masalah. Jadi dia nggak membicarakan masalah, dia tidak memperbesar masalah, tetapi bagaimana dia berpikir untuk mengatasi masalah. Di atasnya orang besar itu adalah orang bijak. Orang bijak selalu bersyukur bila ada masalah. Karena dia paham masalah itu profesor, guru besar. Karena dia paham masalah itu adalah pahlawan. Makanya dia bersyukur ketika Tuhan izinkan masalah itu baik. Kalau saudara membaca runtutannya surat Petrus itu jelas sekali. Ya, kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang. Nah saudaraku, di atasnya ternyata orang bijak masih ada, itu namanya orang percaya. Orang percaya yang seperti apa? Orang percaya yang sungguh-sungguh tidak pernah meragukan tentang Allah lewat Yesus Kristus. Sebab orang percaya itu kalau sungguhan dia umat Tuhan, dia akan berada naik di puncak melalui masalah. Saudara, Yusuf bisa ada di puncak melihat visi yang Tuhan berikan kepada dia. Apakah langsung jatuh dari langit? Dia lewatin sebuah proses dari masalah yang satu kepada masalah yang lain.
masalah membawa kita ke puncak tertinggi. Masalah membawa kita ke puncak kesuksesan. Kalau kita sadar dan mengizinkan dia menjadi sebagai pahlawan untuk berjuang bagi kita sekalian. Kalau hingga saat ini usahamu masih lancar, hingga saat ini engkau masih menikmati, mungkin dari kemarin, dari dulu sampai kemarin kau gak sadar, tapi sekarang melalui khotbah ini kita disadarkan bahwa di balik semua itu kesuksesan apa yang kau miliki karena engkau telah melewati masalah demi masalah. Masalah itu yang telah berjuang habis-habisan membawa tokomu seperti ini. Dulu kita kenapa begini ya, kenapa begitu? Kok masalah begini, masalah begitu? Saudaraku, termasuk Allah hadirkan yang namanya masalah besar di seluruh dunia. Jangan kita terpaku pada masalah, tapi mari kita mau belajar berpikir jernih. Kehadiran masalah ini tidak lain untuk bekerja sebagai pahlawan agar umat Tuhan tidak berada di dalam keterpurukan. Tetapi Tuhan mau bawa kita naik dari level yang satu kepada level yang lain. Dan terus naik sampai kita pada level tertinggi. Mari kita coba berpikir secara logis, nalar kita. Jika memang benar masalah itu tidak baik, masa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Masa Tuhan izinkan kita mengalami ini masalah yang olehnya mungkin kita bilang masalah ini terlalu berat, terlalu sulit. Tapi buktinya saudara masih ada sampai saat ini. Pandemi belum habis, tapi kita masih ada. Bapak Ibu Saudara, jika kita masih ada saat ini, dengan berbagai kondisi, situasi, keberadaan saudara dan saya, kita masih memiliki harta, sedikit ataupun banyak. Sesungguhnya apa yang kita raih itu, sadar enggak bahwa justru di dalamnya ada pahlawan yang bernama masalah, yang menghantar membawa kita memiliki itu dan meraih itu semua. Kalau masalah itu tidak baik, coba buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Kalau masalah itu tidak baik, tidak mungkin firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kata menderita, penderitaan, menurut saudara masalah atau bukan? Menderita, penderitaan itu bisa karena sakit penyakit, bisa karena kita ketipu usaha kita, atau terjadi sesuatu yang benar-benar secara fisik, secara psikis, secara tubuh, secara kejiwaan, itu pokoknya tidak enak, itu namanya menderita. Tapi dikatakan itu karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang satu mungkin saya pinjam ini, karena melalui bahasa Inggris ini dikatakan bahwa kepada kamu tidak hanya diberikan karunia tapi keistimewaan. Bunyinya begini, for you have been given not only the privilege, ada kata the privilege,
to trusting in Christ, but also the privilege to suffering for Him. Ada dua kata the privilege, saudara boleh melihatnya di dalam terjemahan NLT, New Living Translation. Artinya kepada kamu diberikan anugerah yang istimewa untuk percaya Kristus dan anugerah istimewa untuk menderita. Jadi saudaraku, penderitaan merupakan apa? Salah satu anugerah istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Paulus berkata begini, kenapa kok penderitaan yang saya terima itu harus kurang dari satu cambukan? Kenapa kok tidak lengkap, tidak komplit sama seperti Kristus? Karena lewat penderitaan kata kitab kisah para rasul, saudara, untuk mendapatkan kemuliaan tidak pernah bisa tanpa penderitaan. Saudara, nampak istimewa, saya ulangi lagi, melihat seorang tokoh yang bernama Ayub. Ternyata 4 gelar, saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, masih kurang di mata Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan hadirkan anugerah istimewa lewat apa? Penderitaan yang sangat berskala luar biasa besarnya. Keluarga habis, tinggal istri yang kurang ajar. Anak yang lucu-lucu ludes, tinggal istri yang kurang ajar. Karena istri bilang, kutukilah Tuhan, matilah kau. Kurang ajar gak itu bapak-bapak? Pak, jangan pura-pura Pak. Kita bersyukur karena istri kita tidak seperti itu, iya kan? Masih berempati, masih bersimpati ketika kita alami masalah. Istri kita masih tampil sebagai penolong, belum menjadi penggonggong. Amin. Kok gak ada amin bapak-bapak? Terpaksa banget sih aminnya. Apa memang belum jadi penolong? Penggonggong? Perongrong? Hartanya Ayub hilang. Keluarga yang dikasihnya anak hilang. Penyakitnya. Kesehatan pun hilang. Wah ini, masalah yang Ayub terima itu masalah tingkat dewa. Tapi ternyata itu anugerah istimewa. Dan masalah itu bekerja luar biasa. Membuat Ayub layak dimuliakan bersama dengan Tuhan untuk terima. Kembali saya singgung soal Yusuf. Coba bayangkan punya 10 abang yang kurang ajar semua. Ketika dia baru merasakan enaknya, mulai melupakan masa lalu, di mana abang-abangnya yang kok begitu sadis, begitu masif, mereka berkonspirasi untuk menghilangkan Yusuf. Betul dia tidak mati, tapi dia hilang dari keluarga, jauh terpisah dari keluarga, dari ayah yang dia cintai, dari ibu. Dia sudah tidak pernah lihat lagi mereka. Ini masalah yang besar. Tapi terobati ketika dia berada di sebuah keluarga Potifar. Dia mendapat kepercayaan untuk mengurus keluarga itu. Tapi lagi-lagi dia kena fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Padahal dia, kalimatnya luar biasa. Apakah saya harus berbuat dosa yang besar ini di hadapan Tuhan Allahku? Justru berbuat benar saudara masuk penjara, edan enggak? Kalau Yusuf korupsi masuk penjara wajar. Malah yang korupsi tidak masuk penjara, yang buat benar malah masuk penjara. Itu masalah besar Bapak Ibu. Tapi adakah dia mempermasalahkan itu? Dia ikuti saja di dalam penjara.
Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf sekalipun ada di dalam penjara. Saudara tahu nggak? Di penjara dia tetap berbuat baik, berbuat benar. Manusia lupa, saudara. Manusia itu kalau udah sukses sering lupa. Kecuali si jemaat Rengas Dengklok. Makanya saya iri kalau lihat gembala saudara, makin tua makin jadi. Karena saudara tidak pernah lupa dia yang telah berjuang. Tapi apa dengan Yusuf? Ada 2 juru minum dan juru roti. Di penjara bersama-sama dengan dia. Ketika mereka susah bermimpi, Yusuf bilang, ceritakan mimpimu. Kali-kali saya bisa bantu. Begitu dicerita, disampaikanlah ini artinya dan terjadi. Yusuf cuma pesan begini, tolong dong kalau you udah bebas, kasih tau dong sama bos you, aku di penjara nih nggak diadili loh. Padahal aku nih nggak berbuat jahat loh. Tolong dong, saudara tahu nggak? Memang manusia itu pikun, lupa. Tapi saya mau beritahu, masalah itu pahlawan. Yang kirim adalah Allah. Allah tidak pernah lupa, katakan amin. Satu ketika Firaun bermimpi dan Allah mengingatkan kepada juru yang telah dibebaskan, juru yang telah dikembalikan ke posisinya. Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan ingatkan. Di penjara ada seorang hebat, dia dari orang Ibrani. Begini dan begini, begitu dan begitu. Langsung disposisi. Keluarkan Yusuf, bawa di hadapan saya. Saudara, engkau dan saya punya Allah menghadirkan masalah sebagai pahlawan, katakan amin. Dia berjuang dan membawa Yusuf. Bukan lagi seorang residivis, tetapi mantan residivis bisa duduk sebagai Perdana Menteri. Dan bukan warga negara asli, bukan putra daerah, tapi dia hanya orang asing. Hanya seorang imigran. Bagi Allah tidak ada yang perkara yang mustahil, amin. Bagi Tuhan, bagi saudara yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jangan engkau memandang sinis terhadap masalah. Karena masalah yang dihadirkan Tuhan bagaikan soko guru, guru besar untuk mendidik, mengajari kita menjadi murid dan mahasiswa yang hebat. Masalah yang Tuhan hadirkan adalah pahlawan yang terus berjuang untuk memerdekakan kita. Dan jika kita merdeka, kata firman Tuhan, kita benar-benar merdeka. Terakhir, ternyata masalah itu merupakan jalan kesuksesan bagi orang percaya. Izinkanlah masalah itu sehingga kita meraih kesuksesan dalam berbagai mimpi-mimpi kita, impian kita. Yusuf bermimpi, sukses enggak? Tapi lewat jalan mana? Jalan masalah. Jalan tol belum tentu membawa kita sukses. Olehnya mari kita belajar, mari kita sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya melalui masalah dan melalui berbagai persoalan, itulah yang akan menghantar seseorang sukses dan berada pada posisi yang mengagumkan. Bukan saja di anak tangga, tapi di puncak daripada anak tangga. Saudaraku, semua mereka yang mengalami masalah, tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab, berakhir dengan sukses. Berakhir dengan pelipat gandaan. Karena mereka tidak pernah melawan masalah dan membiarkan masalah itu mengajari mereka. Dan membiarkan masalah itu bagaikan pahlawan. Saudara, saya cuma bisa menghimbau, intinya begini, jangan jadikan masalah itu musuhmu, hancur saudara. Sekali lagi, jangan jadikan masalah itu musuh besarmu ketika hadir dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Karena jika engkau jadikan dia musuh, dia akan hancurkan engkau. Sebaliknya, jadikan dia apa?
Kalau dia tidak boleh kita jadikan musuh, harus kita jadikan apa? Teman, sahabat yang baik. Firman Tuhan bilang sahabat yang baik rela memberikan apa? Nyawanya. Masalah salah satunya. Ketika kita tidak menjadikan musuh, melainkan sahabat, maka dia akan apa? Akan berbeda. Terhadap hidup kita. Tapi kalau dia menjadi musuh kita, itu akan mengerikan hidup kita. Masalah tidak boleh kita hanya hubungkan dengan menyangkut kenyamanan. Karena kita akan berkata masalah itu buruk, bukan masalah itu baik. Peran masalah itu sesungguhnya jika kita mau rewind dan bicara jujur, masalah itu sudah banyak memberikan peran yang penting di dalam berbagai keberhasilan, kesuksesan yang kita raih. Walaupun mungkin belum maksimal hingga saat ini. Tapi dia tidak pernah akan berhenti. Saudara, saya juga mau berkata begini. Masalah itu hadir sifatnya musiman. Tidak ada satu musim diciptakan Allah itu buruk adanya. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 dikatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan apa saja King James, bunyinya begini. To everything there is a season. Artinya, di dalam semuanya itu, di dalam segala hal ada masanya, ada waktunya, ada musim. Ada musim hujan, ada musim panas. Kalau kita cuma melihat musim hujan itu dikaitkan dengan banjir, kita akan berkata, itu buruk. Tapi siapa yang menciptakan musim? Saudara setuju dengan saya bahwa yang menciptakan adalah Tuhan? Adakah Tuhan menciptakan sesuatu untuk keburukan? Tidak. Tergantung cara pandang kita. Indonesia cuma mengenal beberapa dua musim, hujan dan panas. Tapi di luar negeri ada musim dingin, ada musim panas, terus ada musim gugur, musim apa lagi? Ya, musim semi. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudaraku, musim dingin membuat kita tidak berdaya. Saudaraku, sebelum musim dingin itu musim gugur dulu. Kadang Tuhan buat masalah itu membuat kita nampak gugur sampai kedinginan, sampai tidak berbuah. Dapat berbuat sesuatu maksudnya. Tapi ingat, after that, sesudah itu akan musim apa? Musim semi. Musim itu silih berganti. Artinya, masalah kalau diibaratkan musim, besar atau kecil, juga akan berakhir, amin. Saudara ingat Yakub, ketika dia bergumul di sungai Yabok, kata begini, lepaskan aku, karena fajar sudah artinya, waktunya. Semalam-malam tidak akan terus malam. Dari gelap terbitlah terang. Begitu dibilang fajar menyingsing, selalu ada harapan di balik setiap masalah, katakan amin. Karena Allah di dalam masalah itu. Allah hadir dalam masalah itu. Kehadiran Allah dalam masalah itu. Dia bekerja. Kalau enggak, apa yang kita dengar lewat khotbah kebangkitan percuma. Masalah itu tidak mati, tetapi dia akan membawa kita masuk dalam suatu kebangkitan yang besar. Amin.
Masalah tidak akan membawa kita mati. Tapi kalaupun mati, ada Allah yang mampu untuk membangkitkan. Nampaknya usaha mati lewat masalah, nampaknya begini. Saudara, tenang, jangan risau. Ada Allah yang akan terus bekerja. Bukan akan, tapi ada Allah yang terus bekerja. Dia mau kita semua sukses. Dan bukan sukses dalam satu hal, tapi sukses di dalam segala hal. Oleh karenanya, selamat di dalam memahami soal masalah. Maafkan saya kalau hadir sudah lama, nggak hadir, begitu hadir bicara tentang the problem is good. Mari kita mengerti, masalah itu baik. Karena masalah dihadirkan Tuhan sebagai guru besar yang terus mendidik, mengajari kita. Masalah dihadirkan Tuhan untuk kita sadar Dia tidak lebih dari seorang pahlawan yang berjuang bagi kita. Tidak mengenal musim apapun, Dia tetap berjuang sampai membawa kita kepada apa? Kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang abadi, yaitu kita mengenal Tuhan secara tepat, secara benar, dan kita tetap berada di dalam rencana dan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita tidak hanya sekedar pencerahan, melainkan pembekalan menghadapi perjalanan hidup kita yang mungkin saja masalah bukan tambah kecil, tapi masalah mengalami peningkatan sejalan dengan hidup kerohanian kita. Tuhan mau kita pun meningkat, amin. Agar kita menjadi dewasa, menjadi mature, dan mengalami yang dikenal sebagai experiencing God. Mengalami Allah bukan hanya pengalaman dengan Allah, mengalami Allah sesungguhnya. Tidak pernah mungkin without problem. Tidak pernah mungkin tanpa masalah. Jangan punya cara pandang negatif tentang masalah. Tapi mari kita melihat lewat masalah ada rencana besar Allah untuk kita sekalian. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Artinya khotbah saya sudah berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, saudara sudah dengar khotbah? Angkat pujian dan katakan, ku tidak takut lagi. Karena ada Dia menyertai kita. Haleluya. Jangan pernah bimbang sekalipun engkau menghadapi masalah yang besar. Engkau punya Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau meneguhkan dan bahkan Dia selalu dan selalu menolong kita.
menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, dan punya sikap dan cara pandang yang benar melalui sebuah masalah yang Tuhan hadirkan. Dalam nama Yesus, tinggalkan tempat ini dan pulang dengan satu kepastian bahwa Allah dan berkat-Nya menyertai engkau, memberkati engkau. Keluargamu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati. Oleh berkat-Nya menjadi berhasil yang engkau perbuat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya berkhotbah. Atas nama sidang jemaat pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Noldi Luntungan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kami mengucapkan terima kasih juga untuk setiap sidang jemaat yang sudah memberikan setiap persembahan, baik persembahan untuk dana misi, dana sosial, dana pembangunan, dan juga perpuluhan. Nah, lalu Bapak Ibu yang mau memberikan setelah ibadah itu persembahan bisa dimasukkan ke kantong ya. Jadi jangan lupa bisa memberikan di kantong persembahan. Nah, lalu ada berita duka cita ya. Kami atas seluruh nama sidang jemaat mengucapkan turut berduka cita kehilangan kepada keluarga Ibu Evi Yohanes. Kemarin malam kakaknya Bapak Rudi itu meninggal dunia ya. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan keluarga besar dan Tuhan menghiburkan. Dan bagi yang 2 minggu lalu menyerahkan anak, bagi keluarga yang menyerahkan anak yang kurang datanya, yaitu tanggal lahir, harap menyerahkan kepada Ibu Gembala ataupun kepada saya. Sekian pengumuman, saya undang Bapak Gembala untuk tampil ke depan memberikan doa berkat bagi kita semua. Jadi yang meninggal itu bukan anggota kita ya. Itu kakaknya Ibu Evi Yohanes. Saya sendiri tidak tahu berjemaat di mana saudara-saudara ya. Jadi jangan kaget, bukan dari gereja kita. Mari kita berdiri. Kita menyanyi terima kasih. Kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara. Berkat Allah Tritunggal ini terus menyertai mulai dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata